Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang apa toh? Tentang sumber energi yang terbesar, yaitu matahari, dan juga pemanfaatannya itu harus dengan bijak. Yang tersebar di mana sumber daya alam itu? Dari Sabang sampai Merauke, itu semua untuk Indonesia loh ya. Itu semua bisa dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Nah, itu untuk apa? Untuk apa? Mohon maaf, untuk apa? Untuk ya diperjualbelikan, untuk jasa dan macam-macam. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana mengidentifikasi informasi dalam teks petunjuk. Jadi dalam sebuah teks itu biasanya atau umumnya, lumrahnya, harusnya itu ada apa? Ada topik yang dibahas. Tidak mungkin dalam teks bacaan itu tidak ada topiknya. Misalkan kalimat pertama membahas tentang jajanan, makanan tradisional, teks kedua kok malah membahas tentang kuliner yang lain, mohon maaf, malah tentang yang lain. Tentu saja nanti akan apa? Tidak nyambung, pembacanya tidak akan merasa nyaman. Begitu juga ketika kalian bercerita dengan teman kalian, yang satu membahas bola, yang satu membahas tentang misalkan makanan yang ada di daerah sekitar. Nah, nanti orangnya yang lihat kan akan, wah, itu masnya kok ngobrol apa, yang satu bola yang satu makanan nih piye ya, gitu. Jadi dalam sebuah teks itu anak-anak itu ada yang namanya topiknya. Kenapa kok diberi topik? Karena nanti kita mendapatkan informasi ini. Kita akan mendapatkan informasi dan ada cara teknik membaca yang memudahkan kita untuk mendapatkan informasi, yaitu teknik membaca intensif atau membaca memindai, atau bahasa kerennya adalah membaca scanning. Itu cara membaca cepat dan tepat. Jadi kita membacanya dalam hati ya, dalam hati, tapi di apa istilahnya, di kalau dalam bahasa sholat itu kayak sholat duhur itu loh ya, kita membaca Al-Fatihah tapi nggak dibatin meneng aja bibir kita, bukan, tapi pelan-pelan bacanya. Begitu juga dengan scanning ini. Scanning itu juga membacanya pelan-pelan tapi nggak terlalu terdengar suaranya, dengan cepat dan tepat. Dan ini harus sering dilatih. Kalau cuma sekali tok itu akan susah. Jadi kalian harus sering-sering membaca. Di rumah ada buku apa? Dibaca minimal 5 menit lah, 5 menit continue terus. Insya Allah kalian lama-lama akan apa? Mudah dalam teknik membaca scanning ini. Kalian perhatikan teks bacaan di depan kalian ini. Pengeringan ikan sebagai salah satu media ya untuk membuat apa? Membuat makanan yang awet. Sekarang kita lihat teks bacaan dengan judul pengeringan ikan. Teks ini anak-anak kalau kita membaca dengan cepat, dengan memindai tadi ya, kita nanti akan dapat informasi. Nah, informasi itu biasanya nanti kita peroleh dari kalimat-kalimat umumnya. Kalimat-kalimat umum itu kembali lagi ke materi terdahulu, yaitu apa? Yaitu gagasan utama dan gagasan pokok. Terletak di mana biasanya? Di kalimat pertama. Nah, ini biasanya adalah jadi informasi penting. Dan juga menjadi apa? Menjadi topik pembahasan, ya kan? Nah, sekarang kita cek jawabannya. Jawabannya ada di sini, di bawah sini. Bentar, satu ulang ya. Jawabannya ada di bawah sini. Ini informasi pentingnya. Jadi pengiringan ikan dengan sinar matahari adalah cara pengawetan yang paling mudah, murah, dan cara tertua. Pengeringan menjadi lebih baik dengan digarami secukupnya sebelumnya.
guna menghentikan bakteri pembusuk. Contoh, ini teks bacaan ini tentang kerbau, kan judulnya pasti kerbau. Sekarang kita lihat informasi penting apa saja yang kita dapat dari teks bacaan di depan. Hewan merupakan sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh manusia, salah satunya kerbau. Kerbau memiliki tubuh yang besar, kulit kerbau berwarna hitam dan memiliki ekor yang panjang. Habitat kerbau adalah di darat. Kerbau yang diternak biasanya ditempatkan di kandang. Manusia memanfaatkan kerbau untuk berbagai hal. Kulit kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuat pakaian atau alat musik. Daging kerbau dapat dikonsumsi. Tenaga kerbau dapat dimanfaatkan untuk membajak sawah. Sebagai sumber daya alam, kerbau harus dilestarikan. Nah, dari sini kita dapat beberapa informasi anak-anak dari gagasan pokoknya, yaitu apa? Hewan merupakan sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh manusia, salah satunya adalah kerbau. Nah, ini adalah apa? Ini adalah informasi penting ini. Informasi yang kita tangkap. Kemudian apalagi? Manusia memanfaatkan kerbau untuk berbagai hal, yaitu apa saja? Untuk pakaian dan juga untuk bahan alat musik, dan juga kerbau dapat dikonsumsi. Selain itu, tenaga kerbau juga dimanfaatkan untuk apa? Membajak sawah. Itu dulu ya, kalau sekarang sepertinya jarang. Yang ketiga, informasi pentingnya adalah sumber daya alam termasuk kerbau itu juga harus dilestarikan. Di sini ya, itu adalah informasi-informasi penting pada teks ini, yaitu apa saja tadi? Yang pertama adalah hewan merupakan sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh manusia, salah satunya kerbau. Kemudian manusia memanfaatkan kerbau untuk berbagai hal. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya alam, kerbau harus dilestarikan. Sebagai sumber daya alam, kerbau harus dilestarikan. Itu adalah 3 informasi yang kita peroleh dari teks bacaan di depan kita ini. Meskipun kerbau adalah termasuk hewan yang bisa dilestarikan anak-anak, tapi harus harus bijak pemanfaatannya, yaitu dengan tepat guna ya. Enggak boleh sembarangan memanfaatkan atau menggunakan sumber daya alam, baik bisa diperbaharui apalagi yang tidak bisa diperbaharui. Contoh sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui adalah minyak bumi. Itu kita harus memanfaatkannya dengan tepat guna. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan hak dan kewajiban dalam memanfaatkan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Hak dan kewajiban tersebut dalam kehidupan sehari-hari adalah apa saja? Tentu saja tidak boleh melanggar hak orang lain, dan juga harus segera melaksanakan kewajiban diri kita pribadi sendiri. Bahan bakar minyak merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui anak-anak. Seperti yang Pak Ustadz tadi ceritakan, penggunaan kendaraan bermotor memiliki hak dan kewajiban dalam memanfaatkan bahan bakar minyak. Apa saja haknya? Hak menggunakan bahan bakar minyak. Penggunaan bahan bakar minyak, kalian boleh memanfaatkannya, tapi tidak boleh tidak boleh berlebihan dalam menggunakan kendaraan tersebut. Kewajibannya adalah ini ya, menghemat penggunaan
bahan bakar minyak. Cara menghematnya bagaimana? Cara menghematnya yang pertama, menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak hanya saat menempuh jarak jauh. Bisa ketika kalian berangkat sekolah menggunakan kendaraan umum, atau berangkat pergi kemana menggunakan kendaraan umum apabila memungkinkan. Kemudian cukup menggunakan sepeda atau berjalan kaki saat menempuh jarak yang dekat. Misalkan ke rumahnya Simbah kok deket, ya kalian hanya perlu jalan kaki atau sepeda saja. Tidak perlu menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak. Ada juga solusi dari orang-orang masa kini, yaitu menciptakan kendaraan listrik, motor listrik dan mobil listrik. Hal itu dimaksudkan agar mengurangi penggunaan bahan bakar minyak, karena bahan bakar minyak ini jumlahnya terbatas anak-anak, tidak bisa diperbaharui. Berbeda dengan hewan dan tumbuhan, misalkan jumlahnya sedikit, kita tinggal berdoa dan berusaha melestarikannya, yaitu mengembangbiakannya, memperbanyaknya, seperti kambing, kerbau, sapi, tumbuh-tumbuhan, pisang, pohon jati, itu semua bisa diperbarui dengan dilestarikan itu tadi. Nah, begitu ya. Tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita sudah mempelajari apa saja? Yaitu mengolah informasi dan juga memanfaatkan sumber daya alam dengan memperhatikan hak dan kewajiban. Itu tadi ya. Kalian berhak memanfaatkan bahan bakar, tapi kalian berkewajiban menghemat penggunaannya. Dalam kehidupan sehari-hari banyak contohnya berhak dan berkewajiban, itu banyak contohnya. Kalian sebagai seorang muslim, kalian berhak meminta apapun kepada Allah, tapi kalian harus melaksanakan dulu kewajibannya, yaitu sholat, berdoa, dan perintah-perintah Allah lainnya. Tetap semangat, jaga terus kesehatan kalian dengan mengikuti protokol kesehatan. Jangan lupa zikir pagi dan petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.